Selamat siang Budaya dan Budaya yang saya hormati. Hari ini saya review kelas 9B nomor absen 23 akan melaksanakan ujian praktek bahasa Indonesia dengan menceritakan cerita rakyat dari Sumatera Barat yang berjudul Malin Kundang. Pada suatu ketika, di pesisir wilayah pantai Sumatera Barat sana, hiduplah sebuah keluarga nelayan yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki yang diberi nama Malin Kundang. Karena kondisi keuangan keluarga yang sangat memprihatinkan, maka sang ayah pun memutuskan untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan cara mengarungi lautan yang luas. Maka sekarang tinggallah ibunya dan Malin di gubuk mereka. Seminggu, 2 minggu, 1 bulan, bahkan lebih dari setahun pun berlalu dan ayah pun tidak kunjung pulang ke kampung halamannya. Hal itu membuat ibu harus mencari nafkah demi menghidupi keluarganya. Malin sendiri merupakan anak yang cukup cerdas, namun ia merupakan anak yang sedikit nakal. Ia suka mengejar ayam dan memukulinya dengan sapu. Ketika ia mengejar ayam, kakinya tersandung batu dan ia pun terjatuh dan lengan kanannya pun terluka. Luka tersebut membekas dan tidak bisa hilang sampai besar. Dan ketika Malin beranjak dewasa, ia pun mulai kasihan melihat ibunya yang sudah banting tulang demi membesarkan dirinya. Maka Malin pun memiliki harapan untuk bekerja di negeri seberang dengan harapan dia akan menjadi orang yang sukses nanti ketika pulangnya. Ia pun tergoda dengan tawaran sang saudagar yang dulu miskin sekarang menjadi kaya gara-gara merantau ke negeri seberang. Ia pun mengutarakan maksudnya tersebut kepada ibunya, namun ibunya tidak setuju. Namun karena Malin terus mendesak, ibunya tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui kepergian Malin. Mereka bersiap-siap dan akhirnya mereka pun pergi ke dermaga dan mereka pun mengucapkan selamat tinggal. Ibu pun berkata, "Malin, jika engkau nanti sudah kaya dan sudah berkecukupan nanti di sana, janganlah engkau melupakan ibumu dan kampung halamanmu, nak," ujar ibu dengan penuh air mata. Perlahan-lahan, Malin pun sudah tidak terlihat dari pandangan ibunya dan Malin pun sudah pergi ke negeri seberang. Selama berbulan-bulan di perlayaran, Malin pun banyak belajar dari para nahkoda yang sudah berpengalaman tentang pelayaran di kapal tersebut. Namun, ketika di tengah perjalanan, kapal yang ditumpangnya oleh Malin dibajak oleh para bajak laut. Para bajak laut mengambil semua dagangan pala milik pedagang dan mereka juga membunuh semua orang yang berada di atas kapal tersebut. Namun beruntung, Malin masih bisa hidup karena dia bersembunyi di ruang bawah tanah yang tertutup dengan kayu. Selama berhari-hari ia diam di tempat kayu itu dan ia akhirnya sampai di pesisir pantai. Dengan segala tenaga yang dimilikinya, Malin pun mencari desa terdekat dan langsung meminta pertolongan. Tanpa disadari, Malin pergi ke sebuah desa yang sangat kaya dan sangat makmur. Dan dari situlah ia memiliki usaha yang sampai sekarang menjadi besar dan dia menjadi orang yang kaya. Ketika ia menjadi orang yang kaya, beritanya pun sudah tersebar sampai ke telinga ibunya. Ibunya pun sangat senang karena anaknya sekarang sudah menjadi orang yang sukses dan kaya. Lalu, Malin pun juga menikahi seorang perempuan yang sangat-sangat cantik. Dan mereka akan melakukan ekspedisi balik ke kampung halamannya. Sang ibu, yang setiap hari tidak dapat menunggu kehadiran putranya balik ke kampung halamannya, selalu menunggu di dermaga. Dan pada suatu hari, benar saja, ada Malin Kundang dan istrinya yang sedang berada di atas kapal menuju ke kampung halamannya. Ketika Malin mendarat, ibunya pun menghampiri Malin. Ia pun berkata, "Anakku, mengapa engkau pergi begitu lama tanpa meninggalkan kabar?" Lalu, Malin pun melepaskan pelukan dari ibunya dan mendorong ibunya ke lantai dan berkata, "Dasar wanita kurang ajar. Kamu kira kamu bisa enak saja mengaku sebagai ibuku?" Lalu, sang istri Malin juga berkata, "Apakah benar itu ibumu, Malin?" Lalu sang Malin menjawab, "Tidak, mana mungkin orang seperti dia merupakan ibuku. Orang seperti dia itu hanyalah pengemis
yang hanya menginginkan uang dan hartaku saja. Dengan perasaan sedih, ibunya pun meninggalkan Malin. Lalu dia sampai ke rumah dan ia sangat marah. Lalu ia berkata, "Ya Tuhan, bila benar ia adalah anakku, aku sumpahi dia dan aku kutuk dia menjadi batu." Lalu tiba-tiba angin bertiup kencang dan tiba-tiba Malin pun berubah menjadi batu. Dan dia tidak terdengar lagi kabarnya sampai ke negeri seberang. Nilai moral yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah kita harus menghormati orang tua dan kita harus mengingat siapa yang pertama kali mendukung kita saat kita sedang jatuh. Yang pertama kali mendorong kita adalah orang tua. Oleh karena itu, kita harus menghormati orang tua dan tidak boleh durhaka terhadap orang tua. Terima kasih karena telah menonton video saya.